Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ardinda Nurfadila, Aisyah Permata Ariandra, Bayu Rahmat Maulana, Abdul Khalik Arida. Baiklah, kami akan membahas kasus akuntansi manajemen sektor publik. Baiklah, hasil dari diskusi kami dari kasus akuntansi manajemen sektor publik adalah sebagai berikut. Pemerintah Kota Sejahtera memiliki misi meningkatkan layanan publik di bidang kesehatan melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan puskesmas. Saat ini terdapat 10 puskesmas di Kota Sejahtera dengan rata-rata kunjungan 200 orang per hari di setiap puskesmas. Namun, masyarakat mengeluh panjangnya waktu tunggu dan kurangnya tenaga medis dan fasilitas yang kurang memadai. Pemerintah kota merencanakan program strategis bernama Puskesmas 5 dengan tujuan meningkatkan kapasitas kunjungan hingga 300 pasien per hari, mengurangi waktu tunggu pasien menjadi maksimal 30 menit, menambah tenaga medis sebanyak 30%. Anggaran tersedia untuk program ini sebesar 10 miliar per tahun selama 5 tahun. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardinda. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebagai tim akuntansi manajemen pemerintah Kota Sejahtera, kami diminta memberikan rekomendasi strategis dengan mempertimbangkan beberapa elemen. Yang pertama adalah perencanaan strategis. 1. Perencanaan strategi. Melakukan survei untuk melihat kebutuhan dari setiap puskesmas agar tahu atau bisa mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan juga dapat menetapkan dana sesuai dengan kebutuhan 10 puskesmas dengan anggaran 10 miliar. 2. Meningkatkan kunjungan kerja hingga 300 pasien. Seperti yang diketahui bahwa di puskesmas rata-rata dikunjungi oleh 200 orang dalam sehari. Kali ini untuk strategis menurut kelompok kami yaitu dengan meningkatkan infrastruktur, melakukan renovasi fasilitas yang ada di puskesmas, mengupgrade seluruh fasilitas yang ada di puskesmas untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pelayanan. Yang ketiga, menambah tenaga kerja medis 30%. Langkahnya yaitu dengan menambah tenaga kerja sebanyak 30%, kita harus merekrut tenaga medis yang memiliki kemampuan yang kompeten atau tenaga medis yang sudah mempunyai pengalaman yang banyak dalam bekerja sebagai tenaga medis yang akan melayani masyarakat kelak, sehingga respon dari masyarakat juga akan membantu tim kita untuk mencapai tujuan puskesmas prima. Yang keempat adalah mengurangi waktu tunggu pasien menjadi maksimal 30 menit. Langkahnya yaitu dengan cara memanfaatkan atau mengimplementasikan teknologi yang sudah ada di zaman sekarang. Dengan sistem manajemen antrian, kami menyarankan agar menggunakan formulir prakunjungan digital. Maksudnya adalah mendorong pasien untuk mengisi formulir secara online sebelum kunjungan mereka ke puskesmas. Cara ini bisa membuat proses pengisian pendaftaran tidak memakan waktu yang lama, sehingga setibanya di puskesmas tidak terlalu menghabiskan waktu di ruang tunggu. B. Pemberian informasi biaya 10 miliar untuk 10 puskesmas yang ada di Kota Sejahtera. Asumsi awal, kami setuju untuk membagi 10 miliar itu menjadi 1M per puskesmas. Tenaga medis, misalnya saja tenaga medis di satu puskesmas terdapat 20 tenaga kerja medis. Untuk tambahan tenaga medisnya adalah 30%. 20 dikali 30% sama dengan yaitu 6. Katakan saja bahwa gaji mereka adalah 5 juta per bulannya. 6 dikali 5 juta sama dengan 30 juta dalam per bulan. Gaji dari 6 orang tambahan adalah 30 juta. Dikali dengan 1 tahun yaitu 30 juta dikali 12 sama dengan 360 juta untuk 1 tahun ke depannya. Gaji dari 6 tambahan kerja ini adalah 360 juta. Total biaya renovasi. Untuk biaya renovasi per satu puskesmas, kami memutuskan untuk membagi dana sebesar 300 juta untuk mengupgrade dan menambah seluruh fasilitas yang ada di puskesmas. Kami membagi dana sebesar 290 juta. Semakin canggih fasilitas tersebut, maka sangat bagus pelayanan yang akan puskesmas berikan. Sisanya kami alokasikan untuk menambah stok obat-obatan sebesar 50 juta. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Kepada Aisyah.
Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penganggaran dan penentuan biaya pelayanan dan tarif penentuan tarif. C. Penganggaran untuk renovasi bangunan sama dengan 300 juta, mengupgrade fasilitas dengan dana 290 juta, dan pengobatan 50 juta, dengan total upgrade yaitu 640 juta. Jadi untuk dalam gaji tenaga medis tambahan 360 juta ditambah 640 juta sama dengan 1M. Adanya biaya operasional sebesar 3M untuk 10 puskesmas. Hasilnya akan 1,3M. Untuk jangka 5 tahun, kami asumsikan sama setiap tahunnya. Untuk 5 tahun, satu puskesmas akan menghabiskan 1,3M. Selanjutnya, penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif. Penentuan biaya layanan dan tarif. Anggaran yang dialokasikan sebesar 10M per tahun untuk 10 puskesmas selama 5 tahun memberikan gambaran bahwa program ini memiliki anggaran yang cukup besar untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan. Dengan target peningkatan jumlah pasien yang dilayani per hari menjadi 300 orang di setiap puskesmas. Biaya per pasien diperkirakan sekitar Rp91.743. Penting untuk menetapkan tarif yang dapat membantu menutupi biaya tanpa memberatkan pasien, terutama yang non-BPJS. Mengingat biaya pelayanan yang dihitung, tarif untuk pasien non-BPJS yang berada di kisaran Rp120.000 hingga Rp150.000 masih bisa diterima. Tarif ini tidak hanya membantu membiayai operasional puskesmas, tetapi juga memberi ruang untuk subsidi atau bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu. Dalam hal ini, kebijakan subsidi atau skema pembayaran bertahap bisa dipertimbangkan untuk memastikan bahwa pelayanan tetap terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdul Khalik. Pada Abdul Khalik, Baik, terima kasih kepada moderator dan akan menjelaskan poin E, yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja melalui Key Performance Indicator atau KPI menjadi hal yang sangat krusial untuk mengukur apakah tujuan program tercapai. 3 hal sangat penting untuk dipantau adalah kapasitas kunjungan pasien, waktu tunggu, dan kualitas tenaga medis. Kapasitas kunjungan pasien adalah target untuk mencapai 300 pasien per hari di setiap puskesmas cukup ambisius, tetapi bisa dicapai dengan peningkatan kapasitas fasilitas dan jumlah tenaga medis. Oleh karena itu, pengukuran kapasitas kunjungan harus dilakukan secara rutin untuk memastikan puskesmas dapat mengakomodasi lebih banyak pasien tanpa mengurangi kualitas layanan. Selanjutnya, waktu tunggu pasien. Waktu tunggu yang terlalu lama menjadi salah satu keluhan utama masyarakat terhadap pelayanan kesehatan program Puskesmas Prima. Harus memastikan bahwa waktu tunggu pasien tidak lebih dari 30 menit. Untuk itu, sistem antrian dan manajemen pasien harus diperbaiki. Teknologi seperti sistem antrian berbasis aplikasi dapat digunakan untuk mempermudah alur kedatangan pasien dan meminimalisir waktu tunggu. Ketersediaan tenaga medis. Penambahan tenaga medis sebanyak 30% akan sangat membantu dan mengurangi bahan tenaga medis yang ada dan memastikan pelayanan lebih optimal. Selain jumlah, kualitas tenaga medis juga perlu dipastikan melalui pelatihan agar mereka dapat memberikan layanan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, pengukuran kepuasan pasien sangat penting. Kepuasan pasien harus menjadi prioritas utama karena pada akhirnya program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui survei kepuasan yang rutin, pemerintah bisa mendapatkan masukan langsung dari pasien mengenai pelayanan yang diterima dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Kesimpulannya, secara keseluruhan program Puskesmas Prima memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Kota Sejahtera. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada anggaran yang ada, tetapi juga pada implementasi yang efektif dari kebijakan tarif, manajemen waktu tunggu, serta kualitas tenaga medis, penetapan tarif yang wajar, dan penggunaan teknologi untuk mempermudah alur pelayanan akan sangat mendukung pencapaian tujuan program ini.
Selain itu, evaluasi berkala melalui KPI yang tepat akan membantu memastikan bahwa program ini tetap berada di jalur yang benar dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, sampai di sini saja hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.